Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, fakta lahirnya kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yang kedua, intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan yang terakhir, apa saja produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang ada di bank syariah. Oke, mungkin 3 poin itu yang akan saya jelaskan. Jadi disimak ya. Nah, yang pertama, fakta lahirnya kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini merupakan hasil diskusi dan kajian para pakar. Selain kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI juga merupakan dasar atau sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Lahirnya kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Selain itu juga membawa pengaruh besar terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan di dalam bidang hukum keluarga Islam, peradilan agama juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara di dalam bidang ekonomi syariah. Berarti, kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan upaya positivisasi hukum muamalah dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Secara sosiologis, kompilasi hukum ekonomi syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru di dalam hukum muamalah dalam praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yang kedua, intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa undang-undang tersebut memperluas kewenangan peradilan agama sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam saat ini. Jadi di undang-undang ini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah saja, melainkan juga sengketa yang terjadi di bidang ekonomi syariah. Hal tersebut dinyatakan di dalam pasal 49 yang berbunyi, pengadilan agama bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sodako, ekonomi syariah. Selain pasal tersebut, ada beberapa pasal lagi yang saya kutip, diantaranya pasal 2. Jadi di pasal 2 tersebut menyebutkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, perkara tertentu. Ada juga pasal 13. Jadi kalau untuk diangkat menjadi hakim pengadilan agama itu harus ada syarat-syarat tertentu. Di antaranya warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Terus sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan bukan bekas anggota organisasi
partai komunis. Jadi tidak boleh kalau partai komunis. Atau bukan orang yang terlibat dalam gerakan G30 SPKI. Selain syarat-syarat hakim, di undang-undang tersebut dijelaskan juga syarat-syarat menjadi panitera yang terdapat di pasal 27 yang berbunyi, untuk diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seseorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berijazah serendah-rendahnya sarjana syariah atau sarjana hukum, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, pengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama, sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang merupakan lulusan syariah atau lulusan sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, bisa nih daftar sebagai hakim atau panitera mungkin. Coba aja. Nah, yang terakhir, apa-apa saja produk-produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang ada di lembaga, yang ada di perbankan syariah. Jadi yang pertama, penyaluran dana. Penyaluran dana pada umumnya itu terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Terus yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa. Yang ketiga, dengan prinsip bagi hasil. Dan yang keempat, pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Nah, yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pada prinsip ini, keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang masuk dalam kategori ini diantaranya ada murahabah, salam, dan istisna. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli. Pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Jadi ada keuntungannya sedikit. Yang kedua, salam. Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya yang kalau sekarang nih kayak misalnya PO mungkin ya. Nah, kalau PO tuh kan belum ada barangnya. Mungkin kan PO pre-order. Nah, kan itu barangnya tidak langsung ada kan. Kita harus pesan dulu lalu transfer ke penjual. Nah, lalu habis ditransfer mungkin nunggu beberapa hari, paling sebentar, ada yang mungkin beberapa bulan mungkin kan. Nah, itu contoh dari salam. Selanjutnya ada istisna. Nah, itu yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati. Nah, yang kedua, tadi kan yang pertama kan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Nah, jadi selanjutnya yang kedua itu pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa. Beberapa produk diantaranya itu ijaroh dan IMBT. Nah, yang pertama ijaroh. Ijaroh yaitu akad pemindahan hak guna suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Lalu yang kedua ada IMBT. Kepanjangannya Ijaroh Al-Muntahiyah Bi'at-Tamlik. Apa tuh? Yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa pada penyewa setelah masa sewa selesai. Jadi perbedaan tadi yang pertama, kalau yang pertama tadi itu cuman pemindahan hak guna, tidak untuk hak kepemilikan. Sedangkan yang IMBT ini ada opsi
untuk pemindahan hak kepemilikan hak kepemilikan barang itu sendiri. Jadi ada opsinya lah yang kalau yang IMBT itu. Yang ketiga, kita kembali lagi ya, ini kan masih pembahasan penyaluran dana. Nah, penyaluran dana ini terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama tadi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Lalu yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Produk yang termasuk dalam kategori ini ada mudharabah dan musyarakah. Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara satu atau dua orang untuk membentuk suatu usaha yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Terus selanjutnya mudharabah yaitu kerjasama suatu usaha antara dua orang atau lebih, yang dimana penyedia modal adalah pihak pertama dan pihak kedua selaku pengelola modal tersebut. Keuntungannya sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir ada pembiayaan berdasarkan akad pelengkap dengan prinsip akad pelengkap. Yang pertama ada hiwalah, ada ran, ada qard, terus ada wakalah dan kafalah. 5. Apa itu hiwalah? Hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak penanggung hutang tersebut. Terus rahan yaitu pinjaman dengan menggadaikan barang, mungkin nama lainnya pegadaian. Selanjutnya qard itu suatu akad pinjaman pada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS dan nasabah. Terus ada wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Pokoknya ada tuh kayak perwakilan lah. Dan yang terakhir ada kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Nah, yang pertama tadi kan bahas tentang penyaluran dana. Nah, yang sekarang penghimpunan dana. Biasanya penghimpunan dana ini berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Ada 3 bentuk biasanya ya. Nah, tapi tidak semua itu yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu yang sesuai syariat. Agar sesuai prinsip syariah, giro, tabungan, dan deposito itu dibagi lagi. Kalau giro terbagi menjadi 2, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Untuk tabungan juga dibagi menjadi tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Sedangkan untuk deposito terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyad.